pasal penghinaan pada presiden mah setuju. Karena menghina tuh nggak boleh. Apalagi kepada presiden. Tapi presidennya juga harus berani terbuka terhadap kritik. Tapi KDM, Pak Purbaya, itu merakyat. Karena etika pejabat dan bangsawan itu nggak mereka pakai. Ngomongnya sekenanya aja, ala-ala kita gitu. Nggak ada etika pejabat seperti itu. Makanya dia dicintai dan itu menjadi komunikasi publik yang baik. Pemerintah tidak pakai buzzer, tapi politikus pakai. Itu tuh kemudian dipahami sebagai kengantukan dan kemudian dijadikan bahan lawakan. Zulkifli ditangkap nggak? Kan dia menghina diri sendiri. Menghina diri sendiri. Nah, tadi misalnya terancam, terus kan terancam juga ada undang-undang yang baru ya, KUHP nasional baru kemarin 2 Januari. Walaupun sebenarnya aturan itu kan udah dari 2023. Hanya memang ya mungkin sosialisasinya kurang. Tiba-tiba masyarakat kaget nih baru muncul, tiba-tiba berlaku aja di 2 Januari 2026. Nah, itu bisa kena ke Panji nggak ya? Tapi harusnya tidak berlaku surut sih. Tidak, itu tidak kena kan. Panji itu di Desember kan ya? Iya. Jadi wah pinter si Panji ya bikin acara mepet-mepet. Ya pertama gini Kang, ini mah soal ke Panji berarti pasal penghinaan pada presiden wakilnya. Presiden, wakil dan beberapa orang lainnya. Kemarin yang agak dihina mungkin nggak tahu itu maksudnya penghinaan bukan ya, yang dibilang mengantuk gitu, itu bukan penghinaan. Iya, fisiknya kayak ngantuk gitu. Ya emang Gibran mah mungkin gini nih. Gibran itu kalau berdiri kepalanya agak maju dan wajahnya si matanya tuh agak suntuk gitu seperti itu. Nah, itu tuh kemudian dipahami sebagai kengantukan dan kemudian dijadikan bahan lawakan. Dijadikan bahan lawakan itu bisa masuk ke dalam kategori penistaan sebenarnya, dijadikan bahan lawakan. Nah, misalkan ya realita. Akang punya karang itu gede di sini di bawah mata gitu. Fakta kan? Fakta dan biasa aja. Tapi ketika itu dibawa jadi bahan lawakan sehingga Akang dipermalukan. Nah, itu memang benar-benar bisa masuk delik dalam hal itu gitu. Tapi sekali lagi ini tuh sangat-sangat subjektif. Perasaan dihina nggak bisa diukur kan? Iya, nggak ada ininya ya. Misal saya suka mentertawakan kegendutan saya sendiri. Dan saya tidak merasa terhina ketika disebut oleh orang lain gendut. Bahkan saya mengasih nama Gembul dengan asosiasi gendut gitu. Misalkan yang nggak terhina. Tapi kalau ada orang lain dengan fisik yang seperti itu ya bisa aja terhina gitu. Nah, ini yang agak membingungkannya itu. Makanya saya secara pribadinya pasal penghinaan pada presiden mah setuju. Karena menghina tuh nggak boleh. Apalagi kepada presiden. Tapi presidennya juga harus berani terbuka terhadap kritik. Jadi gini, menghina itu tidak boleh. Tapi mengkritik itu harus dibuka sebuka-bukanya, selebar-lebarnya. Saya mau berpikirnya seperti itu. Nah, apa bedanya menghina dan mengkritik? Nah, ini masalah berikutnya juga. Masalah lagi. Pertama, menghina itu sangat subjektif dan tidak kita susah untuk bisa masuk delik karena itu benar-benar karet gitu ya. Kemudian anggaplah pendapat saya diterima bahwa menghina tidak boleh, tapi mengkritik boleh. Nah, bedaan hina dan kritik juga kan membingungkan. Akang setuju nggak misalkan gini ya? Hukuman untuk menista agama, yang menista agama dihukum, setuju nggak? Oke. Nah, menistanya sampai mana? Ya, menistanya sampai mana? Nah, berarti penghinaan atau penistaan terhadap pejabat-pejabat publik itu juga sebenarnya harus dihukum. Karena apa? Karena mereka bukan mewakili pribadi, tapi representasi dari rakyat Indonesia dan representasi dari negara Indonesia. Iya kan? Itu representasi kan mereka itu kan. Nah, karena itu maka pertama hal yang canggung buat kita tuh memang tidak boleh menghina mereka, tapi boleh mengkritik mereka. Kesulitannya udah duanya. Yang tadi, kesulitan yang ketiga apa, Cik? Bahwa potensi terbesar adalah mereka menghina diri mereka sendiri. Karena pejabat itu sering mempermalukan dirinya sendiri. Apalagi kemarin pas zaman Aceh, nah iya itu beberapa kali ya. Zulkifli bawa karung. Itu kan dia mempermalukan dirinya sendiri. Emang orang-orang sebelahnya nggak bawa gitu? Itu cari mukanya tuh kayak gini nih. Orang tidak bisa menafsirkan lain bahwa itu tuh cari muka gitu. Itu kan merendahkan. Nah,
kalau pasal KUHP ini keluar, tidak boleh menghina pejabat publik, tidak boleh menghina presiden, menteri dan sebagainya. Zulkifli ditangkap nggak? Kan dia menghina. Menghina diri sendiri. Menghina diri sendiri. Atau kan udah jelas itu begitu gitu. Nah itu jadi sebenarnya ada begitu banyak kesulitan. Intinya sekali lagi kalau pendapat saya pribadi gitunya, menghina orang mau presiden mau bukan juga tetap aja itu mah bagian dari keburukan. Ya. Kalau misalkan mau itu dipidanakan ya itu diserahkan kepada orang yang merasa dihinanya gitu. Kalau memang mau gitunya. Kalau memang mau. Tetapi definisi hina dan kritik menjadi tidak jelas, kemudian perasaan dihina itu menjadi sangat subjektif gitu. Kemudian terkait dengan pejabat publik, bukankah menjadi keumuman, menjadi perspektif masyarakat bersama bahwa mereka lah yang lebih banyak menghinakan diri mereka sendiri daripada kita gitu. Coba kalau misalkan ada pejabat anggota DPR gitu, ya misal ya, terus pas ada sesuatu gitu di depan kamera, dia joget-joget. Di depan kamera gitu. Itu kan itu jelas menghina dirinya sendiri gitu. Ada bencana alam, kemudian mengatakan ke depan presiden 97% listrik nyala, Pak. Sudah nyala, Pak. Itu masyarakat yang ada di sana ketawa. Pak serius Pak, di mana nyalanya? Gitu. Realitanya jadi ketawa benernya. Nah, ya itu realitanya di mana? Nah, ini kan komedi. Ini kan menghina dirinya sendiri. Nah, kena nggak itu? Kalau misalkan diberlakukan buat rakyat, siapapun rakyat yang menghina presiden, pejabat-pejabat itu harus kenanya. Ya itu mereka juga harus kena tuh, Pak. Karena menghina diri sendiri. Terus ada Pak Hasan Hasbi lagi-lagi misalnya, atau bukan Hasan Hasbi, bukan siapa ya? Ada pejabat staf sus gitu ya, ya pejabat kayak gitu. Dia tuh ngomong kayak gini, saya mah udah nggak peduli lagi kalau dapat hujatan dari masyarakat, mah ada benar salah juga tetap aja dihujat gitu. Yeah. Jadi saya mah udah kebal lah dengan hal yang seperti ini. Nah itu kan jahat kan? Jahat dalam artian dia itu bukan mewakili dirinya sendiri sebagai pemerintah. Jadi ketika dia dihujat sebagai aparatur negara. Ya. Dihujat sebagai pengurus negara, pengurus rakyat. Jadi ketika dia dihujat kemudian biarin aja udah biasa. Artinya dia membenarkan dan membiasakan, mewajarkan masyarakat untuk menghina pemerintahnya sendiri. Kan pernyataan itu juga jadi salah gitu. Kok dia malah membiarkan penghinaan pada negara? Nah, yang kayak gitu juga harusnya ditangkap, Kang. Didelik, kena. Coba. Nah, jadi KUHP ini ya betapapun kita mah ya harus legowo untuk menerima itu gitunya, dan kita juga butuh KUHP yang baru gitu. Tapi masalah-masalahnya menjadi terlalu banyak. Nah, kita bahas satu aja, pasal 1. Itu bingungnya luar biasa. Tapi ya kita serahkan aja kepada Bang Hotman dan teman-teman pengacara ahli hukum dalam hal ini. Apa bingungnya gimana, Kang? Bingungnya? Bingungnya tadi satu. Iya, maksudnya ada kebingungan yang tadi saya sebutkan, ada 4 hal tadi yang mengingatkan dalam hal itu gitu. Jadi ya silakan aja itu mah para penegak hukum berbicara, cuman intinya adalah sebenarnya hukum itu pada umumnya adalah untuk mempertegas kesepakatan bersama sebenarnya. Jadi ada aturan tidak boleh maling. Karena kalau maling dia dihukum begini. Kenapa harus ada aturan itu? Karena hukum itu didasarkan pada kesepakatan masyarakat bersama gitu. Atau itu adalah point of view dari masyarakat secara umum. Jadi unsur legal dibuat setelah masyarakat memang setuju untuk itu gitu kan. Nah, di kita kesetujuan itu tidak berlaku. Mekanisme yang menghubungkan antara kehendak rakyat dengan hukum yang berlaku itu sampai sekarang tuh tidak jelas. Itulah yang menyebabkan pelanggar hukum di Indonesia itu lumrah. Dianggap biasa melanggar hukum itu. Karena apa? Karena kata si rakyat ada aturan ya tidak boleh berjualan di trotoar. Oh, saya tidak berkehendak untuk itu. Nggak tahu juga, nggak disosialisasikan. Kayak pajak gitu. Astagfirullah, Kang, itu pajak.
hukumnya tuh segitu banyak nah Kang, tidak disosialisasikan dan pemerintah tidak berkewajiban untuk mensosialisasikan, dianggapnya itu adalah hal yang lumrah dan masyarakat harus tahu sendiri. masyarakat yang harus tahu sendiri. Kemarin bikin baru Kang sabaraha lembar eta teh Kang, saya rek maca ge aduh. Kan bahasa pajak itu rada ribetnya, kan harus diterjemahkan juga ke bahasa Saking ribetnya ada profesi yang namanya konsultan pajak. Kalau ada konsultan pajak berarti itu kan teh ribet gitu. Tapi sama pemerintah disebut rakyat dianggap tahu. Jadi banyak sekali rakyat di Indonesia kerja santuy-santuy biasa-biasa aja, tiba-tiba dikirimi surat cinta dari pajak. Anda punya hutang pajak nunggak belum ini 5 miliar, muntah darah kan? Saya nggak tahu ini apa kayak gini, kenapa tiba-tiba begini gitu. Gitulah ya, kenapa jadi pajak? Ya, tapi macam-macam kan jadi. Iya, macam-macam kesana kesini. Ya, tapi intinya mah gitu sih Kang. Jadi komunikasi lah, kita tuh harus mengkomunikasikan agar hukum, KUHP dan lain-lain itu tidak banyak dikomplain. Sekarang mah ada DPR juga kalau rapat ya tertutup atau Kang. Iya. Di atas 70% rapat tertutup. Kan mestinya kan digarap dulu dari masyarakat seperti apa, diajak diskusi. Ini mah tiba-tiba jadi aturan baru aja. Iya. Kaget kan kita juga tiba-tiba tuh bukan apa-apa, tiba-tiba tuh rapat paripurna gitu. Hari-hari kita nggak pernah diajak kan. Ya kayak RUU TNI terus sekarang KUHP juga kan tiba-tiba ada aja gitu. Nah, teman-teman wartawan Akang jadi PR juga kan sering tidak diajakin kan? Tuh, karena diajak. Tidak pernah diajak, padahal wartawan tidak pernah diajak gitu. Nah, itu yang istilah masalah tadi dikomunikasi ya. Iya, dikomunikasi. Padahal saya tuh percaya bahwa banyak di antara pemerintah kita tuh yang kebijakan-kebijakannya tuh baik, cuman mereka tuh gagal untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Apa harus pakai buzzer gitu kan? Hah? Kudu pakai buzzer gitu kan? Kalau di sekarang pakai buzzer teh asa cepat ini viralnya. Apa komunikasi harus pakai buzzer gitu? Pemerintah tidak pakai buzzer. Tapi politikus pakai. Nah ini PK sebelumnya tuh ini tuh kan. Saya tuh bingung. Jadi Pak Prabowo sebagai politikus buzzernya banyak. Sebagai pemerintah dia bikin ini ya seret gitu. Saya tuh bingung kenapa bisa gini. Buzzer tuh ini Kang. Nah saya pengen tahu sebenarnya buzzer itu penting atau enggak sih? Atau sebenarnya legal atau enggak? Tapi bisa aja sebenarnya penting juga dipakai untuk komunikasi sebenarnya. Penting dan legal dan sudah menjadi industri di Indonesia. Nah, legal dalam artian pemerintah itu kan perlu dan wajib untuk mensosialisasikan. Sama seperti kemarin pernyataan Kang Deddy Mulyadi, gubernur kecintaan kita. Kok kenapa? Enggak. Pak KDM itu apa? Dia ditanya, Anda tuh gubernur atau kreator konten kreator gitu. Kemarin juga di Panji juga disentil ya. Iya. Artis YouTube. Artis YouTube. Nah kemudian Kang Deddy itu ngomong, kalau saya pakai buzzer tuh ya itu yang mensosialisasikan gitunya kepada ini, butuh uang 50 miliar. Tapi setelah saya punya kanal YouTube dan saya menggunakannya, maka hanya membutuhkan 4 miliar rupiah. Nah gitu kan? Yeah. Nah masuk akal kan? Dan apa coba? Di antara semua pejabat publik, Pak KDM itu salah satu yang punya komunikasi politik paling bagus dengan rakyat. Dia emang suka ambek-ambekan. Dia memang suka melakukan tindakan yang absurd gitu. Kata-katanya juga kadang-kadang tidak dijaga, ngomongnya kasar gitu ya. Kadang-kadang dia melakukan korupsi terbalik. Pernah kita bahas. Kadang-kadang. Tapi karena komunikasi dengan rakyatnya lancar melalui kanal YouTube-nya itu, maka dia tuh dicintai. Dan karena dia dicintai, maka dia dipercaya. Kepercayaan publik pada pemerintah itu adalah sebuah keharusan untuk menciptakan stabilitas. Nah. Jadi, anggaplah Pak Deddy itu adalah gubernur konten, anggaplah. Tapi dia berhasil bukan hanya sekedar memangkas anggaran, tapi juga dia berhasil mensosialisasikan dan berkomunikasi sehingga sekarang orang Jawa Barat adalah yang paling sedikit ngagogoreng pemerintahnya sendiri, pemerintah daerah. Oh gitu ya? Iya. Ya walaupun sekali saya tuh sering kritik Pak KDM gitunya. Beliau tuh terlalu one man show begitunya. Terus ramai nggak apa? Dikritik tuh? Saya tuh mengkritik Pak KDM tuh di 3 ini tapi karena saya mah netral gitunya. Saya mah maksudnya memuji, mengapresiasi dan mengkritik orang tuh ya
saya ininya. tutup mata dari orangnya gitu. Saya mah lihat kebijakannya. Nah, KDM itu saya tuh kritik, diantaranya adalah one man show. Itu karunya wakilnya teka ciri. Karunya sekdana teka ciri gitu kan, tidak terlihat gitu. Yang terlihat itu adalah Pak KDM-nya. Kemudian saya juga kritik misalkan beliau itu adalah suka bagi-bagi duit pakai uang pribadi. Sebagai pejabat publik, dia tuh harus, kalau untuk publik, ya urusannya dari anggaran daerah. Kalau misalkan untuk kepentingan pribadi, untuk konten, ya berarti untuk dari dirinya sendiri. Nah, itu tuh nggak boleh tercampur dan nggak boleh tertukar. Dan itu adalah bagian dari prinsip-prinsip demokrasi modern gitu ya. Kayak siapa itu, Stuart Mill atau siapa yang nulis buku yang terkait dengan pemisahan, itu saya lupa lagi. Nah, saya tuh mengkritik itu. Tapi kan nggak masalah gitu. Jadi fans Pak KDM juga tidak marah gitu, karena emang gitu kan, emang gitu. Nah, cuman balik lagi di sini, bisa nggak sih pemerintah juga punya yang kayak gitu, pemerintah pusat, yang dia bisa berkomunikasi kepada masyarakat dengan santun dan baik. Contoh yang lain, Pak Purbaya. Nah itu. Pak Purbaya itu kan buzzernya banyak. Buzzernya banyak. Ya, Kementerian Keuangan tuh buzzernya banyak pisan, Kang. Oh gitu? Banyak. Bayar sama Kementerian Keuangan itu teh. Aduh, kopinya pahit ini. Nah, jadi maksud buzzer tuh yang mensosialisasikan. Oh, mensosialisasikan. Sosialisasi. Hal baik lah ya. Hal baik. Nah, jadi Pak Purbaya itu dia itu kan tipe komedian. Oh, oke. Komedian tuh yang kemarin kita bahas ya. Jadi maksudnya dia tuh merakyat. KDM itu merakyat. Ya. Kalau orang bangsawan, Kang, ngomongnya itu gini. Kalau mengapresiasi, kalau ada yang lucu-lucu, tepuk tangan. Bangsawan, di mana-mana gitu, sepanjang sejarah gitu. Nah, kalau rakyat jelata, gitu ya? Iya, jaga image. Di buku Plato itu ada ketentuan kalau pejabat memang harus menghindari humor, bisa menjatuhkan harga dirinya. Ya, makanya pejabat tergitu semua, Kang. Jangan ketawa cekakaknya. Iya, jangan. Nggak boleh gitu. Nah, tapi KDM Pak Purbaya itu merakyat karena etika pejabat dan bangsawan itu nggak mereka pakai. Ngomongnya sekenanya aja, ala-ala kita gitu. Nggak ada etika pejabat seperti itu. Makanya dia dicintai dan itu menjadi komunikasi publik yang baik buat rakyat. Tapi dia komunikasi publik yang buruk buat pejabat yang lain. Makanya Pak Purbaya dijauhin sama pejabat yang lain gitu. Tapi banyak pejabat kementerian lain gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ini Pak Purbayanya sebenarnya bukan hanya dia itu emang merakyat, tapi emang buzzernya banyak. Jadi tersosialisasi dengan baik. Buzzernya banyak. Kita kembali ngomongin buzzer setelah segmen berikutnya ya.